Bukan imamat saya yang meneguhkan Anda, tetapi Anda yang menyelamatkan jiwa saya. Kebersamaan Anda itu yang meneguhkan saya. Setiap jam 8 itu selalu berdoa untuk saya, panggilan para imam, biarawan, biarawati, untuk kesembuhan Sri Paus, Bapak Uskup, dan juga untuk kesembuhan saya. Dan ini menjadi kekuatan yang lama-kelamaan itu menjadi sesuatu yang hanya bisa disyukuri. Dengan tanda kemenangan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putranya yang berdoa Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan diangkat, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengambil penyakit dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebaikan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, Sekarang dan selamanya. mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau. Bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam diri saya itu. Kalau boleh tahu Romo, pengalaman dengan kelompok doa itu apakah hanya berlangsung untuk sekali waktu saja atau berlangsung setiap hari Romo? Hari ini sudah hari ke-649. Iya. Jadi besok 650 hari 50, wow. doa bersama Rosario. 2 tahun loh ya. Kalau jujur gitu, kalau sejak awal saya di Romo besok kita doa Rosario ya. 1 bulan full itu. Iya. Masih mau dulu Mas? Mungkin ada perjuangan pergulatan gimana. Tapi ketika semua itu disyukuri dan diperjuangkan ya bisa kok. Sampai 600 hari itu. Iya. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga mau mendengar doa-doa kami, karena kami memang ingin mencintainya dengan cara kami, dengan keadaan kami itu. Betul. Iya. Dan biasanya kita sebulan sekali offline. Oke. Iya, Mas. Berkumpul untuk saling meneguhkan itu Romo ya, secara tatap muka. Sering. Oke, 30 puji syukur dengan gembira. 330. Ya? Iya.
damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh. Lahir tahun 63, jadi sekarang kami sudah 58 atau menjelang 59 tahun. Dalam usia imamat, Romo Joko yang ke-30, saya yang ke-31, saya lebih dulu ditabiskan. Saya dari Projo ke Uskupan Agung Ende, kuliahnya di Ledelero, komunitas Rita Piret, sama-sama dengan Romo John. Dalam perjalanan imamat ini, kami sangat bersyukur bahwa Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memanggil, Tuhan memilih, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurapi. Tapi dalam penguatan hidup imamat sangat ditentukan dalam pertolongan bantuan doa banyak orang, banyak umat, siapa saja yang mendoa. Dan hari ini pengalaman iman luar biasa bahwa kita saling mendoakan, saling meneguhkan dalam perjalanan hidup iman. Untuk kami imamat semakin lebih kuat karena ternyata umat beriman sangat mendukung dan mendoakan imamat. Romo Joko dalam keadaan begini, kami dalam keadaan sakit sebenarnya, tapi kami rasa bisa berbuat sesuatu walaupun kondisi begini, tenaga yang ada, kemampuan yang ada dapat berbagi dengan pengalaman ini. Baik, hari ini kita merenungkan tentang dua kesibukan penting. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang engkau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun. Ini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara. Haleluya, 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 haleluya. Dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memasuki hari ke-649 Rosario. Saya termasuk yang tidak bisa full. Andai kata saya datang pun saya bisa tidur waktu Rosario itu. Dan saya bersyukur karena ada tukang syuting yang selalu apa ya, mengabadikan peristiwa saya dari saat tertidur. Ya kalau tidak lani ya Cireli itu. Saya selalu mengatakan kalau sejak awal saya tahu bahwa ini akan sampai 650 hari, saya pasti sejak awal akan mengatakan udah aku ramai dulu. Saya akan memikirkan kegiatan yang lain. Tapi ketika hari pertama saya diajak dan saya mau, kemudian itu melangkah terus sampai akhirnya saya menyadari ada sebuah kekuatan yang tidak saya ketahui. Itu yang membuat saya kemudian bisa hadir bersama dengan teman-teman. Sambil melewati banyak peristiwa yang terjadi. Ada yang suaminya mati, ada yang anaknya meninggal, ada yang ada banyak macam ya. Ada yang sakit, mantu. Ada yang mantu 2 kali. Iya itu. Banyak peristiwa terjadi. Artinya bukan hanya peristiwa doa, tapi juga ada peristiwa iman di sana tentu. Karena ada pergulatan kita. Maka saya ingin mendengar sharing dari 2 Rudi ini. Ini sesama Rudi tidak boleh saling mendahului ya, Romo. Silakan Pak Rudi dulu. Ini Pak Rudi ya. Jadi selama mengikuti Rosario ini membuat saya lebih Maskernya suruh buka itu. Biar suaranya jelas. Membuat saya lebih banyak berdoa lagi ya. Itu doa Rosario ini memberikan saya kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang saya punya. Saya rasa itu ya. Ya, Romo. Ya, Bisa diwakili sama Romo.
hidup itu tidak diwakilkan. Terima kasih Romo. Rosario yang kita jalani sudah ke hari ke-600 sekian ini berawal dari saya, Lili, juga dengan komunitas Sepek 3 kebetulan kami bentuk waktu itu tugas ujian ya di Rafael. Jadi kita terus bicara kok kita tuh nggak ada komunitas doa, jadi dibentuklah komunitas doa ini. Pada awalnya saya dan Lili sama kebetulan Dedi dan Ike, Cik Leli itu yang bergabung kira-kira hanya 4-5 orang, kadang kita berdua gitu. Dari situ ada timbul kerinduan mengajak teman-teman yang lain, Romo. Pada awalnya Rosario bagi saya itu doa yang asing, doa yang aneh bagi saya. Kok dungo kok di bulan balani pek seket ya toh. Bagi saya itu aneh sekali. Apa ya Tuhan iki yo, maaf, budak apa piye ya toh, Romo. Pertama saya agak sulit menerima doa. Tapi berkat malaikat saya Lili Romo. Yang malam tuh saya dipaksa Romo. Komunitas doa ini ya, Romo Sultan. Jadi saya dipaksa untuk menemani dia doa. Dari doa yang dari ajakan itu Romo, terus saya tuh ya badan oh iya wong aku ki ya minta dosa ki ya samedina. Manusia tidak bisa lepas dari dosa setiap hari. Dan dosa itu ya biasanya di bulan baleni ya Romo ya. Dosa yang sama, khawatir dan sebagainya. Dari situ saya menyadari bahwa pentingnya doa yang diulang itu untuk membersihkan saya dari dosa. Setidaknya mengurangi dosa-dosa saya. Dari Rosario ya, dengan berdoa bersama Bunda diulang-ulang itu seperti mengamplas, seperti membasuh atau mengasah pisau itu Romo. Sing dia dulu ini paling enggak ya ketul berkarat, sekarang ya bisa untuk ngiris-ngiris sedikit lah. Ada gunanya sedikit-sedikit. Begitu Romo. Jadi pengalaman doa ini untuk Rosario ini sungguh luar biasa bagi saya dan keluarga, juga buat teman-teman semua. Saya kira begitu Romo. Bagaimana para istri mendengar sharing para suami tadi, Lili dan juga Bunita? Dari pertama kali yang susah, dari pertama kali Rudi itu kan susah, kadang sampai tidur mau kalau doa. Jadi di tengah-tengah itu kudu dijawil terusan. Ayo nek sak krungu ngoroke gitu. Saya masih bobo. Jadi ya kudu bolak-balik seperti itu. Tapi luar biasanya dia itu, nek saya kan menjalaninya dari saya kecil ya sudah rutinitas doa. Ya belum sih dulu kalau doa Rosario juga males juga sih mau. Berhubung ada misi, ada wujud doakan anak-anak ya, jadi mau tidak mau saya rajin, berusaha untuk rajin, terus ngajak dia. Terus dari yang saya melakukannya hanya rutinitas, ternyata dia itu pemahamannya lebih dalam dari saya. Seperti dia tadi ngomong, kenapa kalau kok diulang-ulang, ternyata kita memang harus doa ulang-ulang karena dosa kita juga berulang-ulang. Jadi memang tidak ada salahnya kita doa Salam Maria yang kita nganggap cuma membosankan seperti itu, tapi ternyata semua itu tuh memang ada apa ya? Ada manfaatnya untuk kita dan dengan doa Rosario kita bersama setiap hari itu terutama untuk mendoakan anak sih Mo. Jadi kan anak yang jauh itu kita tidak bisa menjangkau mereka, ya cuman kita bisanya cuma pasrah sama Tuhan, nitip lah sama Tuhan ceritanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Jadi sudah seperti menata langkah keluarga saya, juga termasuk anak-anak saya. Jadi semuanya tuh kayak plek gitu tuh Mo. Jadi semuanya itu saya rasa ya semuanya memang berkat doa-doa yang kita daraskan setiap hari. Jadi kalau dia awegah, ngantuk, kesel gitu itu saya cuma ngomong, ayo doa, anakmu ndak ada yang nuntun loh di sana. Jadi ya wis, ayo kita bisanya cuma doa ya, ayo kita cuma bisa rajin berdoa, pasrah sama Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Dah gitu aja Mo. Saya sering bolong kalau Rosario. Sama. Ya seringnya kalau kangen teman-teman aja saya baru ngikut Rosario. Bonusnya dapat berkat dari Romo. Bahkan dulu waktu
anak saya sakit juga, kalau pas berkat Romo cepet-cepet tak deket ke anak saya ikut dapat berkat dari Romo. Soalnya kalau ikut berdoa lama gitu mungkin anak saya juga masih lemas gitu. Ya di grup ini selain kita senang bareng juga susah bareng. Saya banyak terima kasih didampingi waktu susah itu, banyak didoain, bahkan sampai sekarang anak saya masih didoain selalu. Anak saya yang ketiga setahun yang lalu kena leukemia. Jadi waktu berobat 4 bulan itu saya banyak didampingi grup ini, doa bersama, rosario bersama. Selain itu juga keluarga suami belajar dari kelompok rosario ini. Kita juga keluarga besar, ada yang dari Jakarta, Amerika juga Zoom bareng, rosario bareng di keluarga, khususnya mendoakan anak saya setiap malam selama 2 bulan. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau kita lihat sharing-sharing tadi kan kita melihat bagaimana Allah bekerja itu kan luar biasa. Melalui sapaan-sapaan atau sentuhan-sentuhan sederhana, perjumpaan harian yang kita jalani, dan itu ternyata meneguhkan baik perjalanan pribadi maupun keluarga maupun komunitas ini. Dan pekerjaan sekarang jauh lebih mudah, karena dulu tiap hari harus ngasih renungan, sekarang kan enggak. Karena rupanya ada roh yang tidak baik yang sedang bekerja. Kalau ada renungan, wah kesuwen ngantuk. Dan itu membebaskan saya dari pekerjaan ini. Kalau dulu sebelum rosario sore itu saya udah repot buka bacaan, mau kasih renungan apa itu. Sekarang tidak perlu, apalagi ada prodiakon dari Sambiroto itu. Merdeka. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Kenapa dia tidak mampu memenangkan hati Yesus? Karena dia merasa sendiri dan akhirnya jatuhnya justru menilai negatif saudarinya sendiri itu. Coba teman-teman bayangkan, Tuhan datang kemudian Marta wadul, Tuhan, kenapa engkau biarkan aku bekerja sendiri? Engkau tidak peduli, engkau tidak ingin menegur saudariku. Nah kalau saya yang jadi Yesus, itu urusanmu kowe karo Marta, itu urusanku. Kok ngekei gawean aku gitu. Ini kan mendesak dan memaksa Yesus untuk campur tangan di dalam kehidupan yang sebetulnya bisa diatasi sendiri, tidak harus dengan peran Yesus. Orang yang sangat sibuk itu ujung-ujungnya atau jatuhnya itu bisa pada pengalaman kesepian.
dia sibuk bisa mengisi banyak hal, tapi ada satu titik itu akan mengalami yang namanya sepi sendiri. Maka kalaupun saya viral itu saya tidak senang, saya dikenal itu tidak terlalu senang. Karena bisa orang jatuh pada saat dengan pengenalan itu justru dia bisa jatuh. Saudari-saudari kasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang maha berdosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menunjukkan iman kita akan Kristus yang hidup dan sepanjang masa. Amin. Dan kalau boleh jujur nih Romo, apakah dalam waktu 650 hari ya Romo tadi ya, Romo apakah rutin untuk ikut-ikut terus atau seperti apa Romo? Saya selalu berjuang hadir itu. Oke. Bahwa saat hadir kemudian saya tertidur itu soal lain. Ya. Tapi saya hadir dulu. Saya mau datang berdoa dan menyiapkan renungan untuk mereka. Selalu ada renungannya itu Romo. Renungan harian ya. Oke. Iya, Mas. Baru kalau memang sangat tidak kuat karena sehari terapi 2-3 kali itu ya, saya memberitahu mereka. Saya ikut tapi mungkin maaf nanti tertidur ya. Tapi sekali lagi, sakit, capek, tidak mau saya jadikan sebagai situasi untuk melegalkan kemalasan saya itu.